Masih 20 orang ya yang masuk, 20 siswa, 20 orang tua siswa. Kita tunggu 2 menit lagi, kita akan mulai jam 10.05. Karena kemungkinan ada yang sedang bekerja juga, jadi kita mulai saja nanti jam 10.05. Oke, Pak Claudius. Ini mau Bondan ambilin kabel Ibu, Dek. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu semua. Suster, Bapak Ibu, hari ini Selamat pagi. ya, hari ini kita akan melakukan pertemuan tentang sosialisasi ANBK yang akan kita laksanakan direncanakan bulan November nanti. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan, dalam keterbatasan ini kita bisa menjalankan pertemuan ini secara tatap muka. Izinkan saya untuk memimpin kegiatan hari ini, mengarahkan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Susunan acara untuk hari ini itu dimulai dengan doa pembukaan dan maskaritas oleh Miss Vincent, nanti akan disampaikan oleh Miss Vincent. Sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Suster Atanasia. Sosialisasi ANBK Kemendikbud yang akan disampaikan oleh Bu Dian dan Pak Wahyu. Tanya jawab lain-lain dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bu Diana. Itu untuk kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan hari ini bertujuan untuk agar orang tua dan kita sebagai pihak sekolah mampu bekerja sama dalam menyukseskan ANBK yang akan kita laksanakan secara daring melalui media yang diatur di sekolah masing-masing. Nah, untuk memulai kegiatan ini, mari kita
berdoa dan akan langsung menyanyikan lagu Mas Karitas yang akan dipimpin oleh Miss Vincent. Silakan Miss Vincent. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Saudara Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa yang akan saya pimpin secara Katolik. Kami persilakan untuk orang tua murid yang beragama lain untuk berdoa sesuai dengan keyakinan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk segala berkat dan karunia yang masih Engkau limpahkan kepada kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, segala rahmat yang Engkau berikan. Terutama untuk kami, orang tua murid, dan juga anak-anak yang sampai pada saat ini pun masih bersemangat selalu dalam belajar dari rumah. Bapak, pada kesempatan hari ini kami akan mengadakan pertemuan dalam membicarakan kelanjutan dari proses ANBK yang akan kami hadapi sebentar lagi. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga apa yang akan kami bicarakan, apa yang kami dalami pada hari ini bisa sungguh-sungguh bermanfaat untuk kemajuan anak-anak, kemajuan sekolah, dan juga membawa kebaikan untuk kita semua. Berkati kami sehingga segala acara yang akan kami jalani dari awal hingga akhir juga dapat berjalan dengan lancar. Semuanya ini ya Bapa, kami haturkan kepadamu dan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Miss Vincent untuk membawakan kami dalam doa dan Mas Karitas. Kita lanjutkan acara kita hari ini dengan pengarahan atau sambutan dari Kepala Sekolah
Waktu dan tempat saya persilakan kepada Suster Atanasia untuk menyampaikan. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Claudius untuk waktunya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang telah bergabung, orang tua siswa kelas 5 A dan B yang kami banggakan untuk bersama anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Suster. Pagi, Suster. Bersama berkat Tuhan kita hari ini boleh bertemu walaupun secara online ya. Kita ini mau PTM sebentar lagi, kita tunggu saja nanti karena dinas sudah membolehkan. Nah, berkaitan dengan pemerintah yang mencanangkan tentang ANBK. Kalau dulu sebelumnya itu ada UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Dalam UNBK yang lalu itu menentukan kelulusan anak. Tetapi yang sekarang ini yang namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, tidak menentukan kelulusan atau tidak mempengaruhi nilai anak-anak. Ini yang perlu pertama kita pahami. Yang perlu kita pahami lagi yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ANBK, bahwa di sana nanti akan ada literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Dari 4 hal ini, anak-anak nanti akan mengerjakan atau mengisi soal-soal yang diberikan. Perbedaannya soal-soal yang diberikan dari ANBK adalah banyaknya literasi, jadi membaca, kemudian dari bacaan satu paragraf bisa dibuat 4 nomor soal, atau 3, paling sedikit 2, bukan hanya 1. Itu yang perlu kita pahami bersama. Tapi sekali lagi tidak mempengaruhi nilai anak. Ya. Dengan ANBK ini kita bersama, bergerak bersama antara orang tua, anak-anak, wali murid ini juga bersama guru-guru semua di sekolah, dimanapun. Kalau Caritas jadi Caritas. Karena apa? Yang mengisi tidak hanya anak-anak, tapi Bapak Ibu guru semua yang masuk dalam dapodik juga mengerjakannya, yaitu survei lingkungannya itu. Nanti Bapak Ibu guru juga mengisi. Bersamaan dengan pengisian itulah nanti akan terlihat di mana sih Caritas ini sampai di mana yang telah selama ini kita perjuangkan. Dari anak-anak yang bersama kita didik dan kita bimbing, khususnya untuk anak kelas 5. Tentunya nanti di kelas 6 itu akan berlanjut. Maka kita semua mengundang untuk kelas 5A dan B tanpa kecuali. Nah, penentuan untuk ANBK sementara ini ditentukan oleh dinas. Yang memilih itu dinas seperti yang sudah diterangkan, dijelaskan oleh Bu Diana dan Pak Claudius waktu MPLS, bahwasanya yang dipilih atau yang tertulis di dalam ANBK ini dipilih dari dinas. Jadi kita tidak memilih dari sekolah, tapi dinas dari daftar anak kita, kelas 5A dan B, itu lalu mereka secara random atau acak itu ambil aja. Anaknya 30 itu yang utama, terus yang 5 adalah cadangan. Maka dari itu kami mohon dengan bersama-sama ini boleh untuk memahami dan mengerti bahwasanya ANBK ini tidak sekali mempengaruhi nilai anak. Ini mau melihat bagaimana sekolah kita dari seluruh keberadaannya yang ada. Dan juga nanti kita akan melihat apa yang di-share-kan oleh Bu Dian. Mungkin Bapak Ibu orang tua siswa yang ada juga pernah membaca atau mendownload dari apa sih itu asesmen berbasis kompetensi itu apalah misalnya begitu.
Kurang lebihnya seperti itu, mudah diakses di mana-mana sekarang dengan Google ini, dengan alat-alat yang ada saat ini. Maka Bapak Ibu guru juga sudah mendapatkan penjelasan, webinar, juga seminar dari pakar-pakar yang selama ini diundang oleh yayasan dan sekolah. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menyimak kembali, melihat apa sih itu ANBK. Dan anak-anak, mohon dengan Bapak Ibu orang tua tetap memberikan semangat ya. Di mana kita sepaham dan sepikiran secara keseluruhan nasional Indonesia ini ya, bahwasanya NBK itu tidak mempengaruhi nilai anak, dan supaya anak-anak mengisinya dengan baik. Kadang-kadang kita ini sekarang bersama-sama sebagai orang tua, sebagai guru, satu paragraf atau satu cerita, kalau pertanyaannya satu nggak masalah, tetapi kadang-kadang karena pertanyaannya banyak, tidak teliti dalam membacanya. Itu yang sering menjawabnya tidak benar. Maka marilah kita berusaha untuk selama ini membaca dengan teliti dan cermat. Terima kasih, selamat mengikuti untuk Bapak Ibu wali murid kelas 5 A dan B, juga anak-anak yang ikut, terima kasih. Dengan kesehatan yang baik ini, Tuhan berkati kita, dan kepada Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama dengan orang tua murid kelas 5 A dan B, dan anak-anak yang kita cintai. Walaupun secara online kita ini terlihatnya hanya kepala ya, separuh nggak ada ya. Kalau dilihat itu 3x4 ya mungkin ya kalau di foto. Jadi sekali lagi terima kasih. Mari kita simak bersama. Selamat mengikuti, dan saya kembalikan kepada Pak Claudius. Ya, baik, Suster, terima kasih. Jadi Bapak Ibu orang tua murid jangan panik ya. Ini tidak menentukan nilai akhir siswa-siswi, tidak menentukan, tetapi ini merupakan bentuk program pemerintah untuk memetakan sekolah. Artinya di wilayah mana yang perlu didampingi, itu tujuannya itu. Dan juga untuk menambahkan lagi dari Suster, mungkin ada 3 yang dialami oleh siswa, yaitu literasi, membaca, numerasi, dan survei karakter. Jangan salah Bapak Ibu, guru juga ikut tes guru juga. Jadi jangan, Pak Claudius nggak ikut tes, tidak, semuanya ikut tes. Mau kepala sekolah, guru, dan siswa pun ikut tes. Ya. Jadi beda tesnya. Kami mungkin tesnya esai mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan panik, kita sama-sama bersama untuk menyukseskan kegiatan ini supaya kita mampu menilai, memetakan sekolah di seluruh Indonesia bahkan seperti itu ya. Oke, untuk materi selanjutnya sosialisasi NBK materi AKM akan dibawakan oleh Bu Dian dan Pak Wahyu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Claudius, Suster Atta, dan Bapak Ibu semuanya. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa ANBK ini tidak akan mempengaruhi nilai kelulusan anak maupun nilai rapot anak. Jadi semua, baik peserta didik, kemudian Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga akan mengikuti asesmen nasional ini. Di sini nanti kita akan melihat beberapa tayangan, yaitu berkaitan dengan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, tentang kebijakan asesmen nasional tahun 2021. Kemudian yang kedua tentang asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang ketiga tentang asesmen nasional. Dan yang keempat tentang kepesertaan, siapa saja yang mengikuti asesmen nasional. Dan yang terakhir itu tentang moda pelaksanaan asesmen nasional. Apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan asesmen nasional. Kita akan melihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini, semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel, khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi,
merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah,
Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan. Sampel peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan kepala satuan pendidikan serta guru seluruhnya akan berpartisipasi. Bagaimanakah mekanisme kepesertaan tersebut dalam implementasi? Peserta didik akan mengerjakan 4 instrumen: asesmen literasi membaca, survei karakter, asesmen numerasi, serta survei lingkungan belajar. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan jumlah maksimal 30. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 45 murid. Masing-masing jenjang memiliki 5 orang peserta cadangan. Apabila ada peserta utama yang berhalangan melaksanakan asesmen nasional, maka satuan pendidikan harus sudah menginformasikan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan. Peserta cadangan yang terpilih harus menyelesaikan keempat jenis instrumen secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan jadwal asesmen susulan. Peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan susulan dan datanya tidak diikutkan dalam penentuan hasil satuan pendidikan. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan situasi darurat dan kejadian luar biasa seperti listrik padam atau bencana alam, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang. Terkait pelaksanaan survei lingkungan belajar oleh guru dan kepala satuan pendidikan, beberapa hal perlu diperhatikan. 1. Seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar di Dapodik atau EMIS
dan mengajar di satuan pendidikan tersebut akan menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. 2. Pengisian survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan guru dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan diberikan waktu selama 4 hari. 3. Bagi guru yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. 4. Bagi kepala satuan pendidikan yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Apabila kepala satuan pendidikan yang berperan sebagai guru, maka akan mengisi survei lingkungan belajar baik sebagai kepala satuan pendidikan maupun sebagai guru. Sangat penting bagi setiap satuan pendidikan mendapat potret yang utuh mengenai kondisi pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif untuk melaksanakan asesmen nasional dengan menjunjung integritas tinggi akan mendorong dihasilkannya informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dilakukan oleh semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan untuk dapat mengukur kompetensi siswa terhadap beragam bentuk informasi. Pemanfaatan teknologi dalam asesmen juga efisien dan efektif untuk proses distribusi instrumen, pengelolaan data implementasi, dan pengolahan hasil. Semua satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dipersyaratkan sebagai penyelenggara asesmen nasional dapat melaksanakan asesmen nasional dengan cara menumpang di sekolah dengan infrastruktur TIK yang memadai. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama akan mengordinasikan skema menumpang tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 2 moda pelaksanaan asesmen nasional, yaitu berbasis dalam jaringan atau daring dan semi-daring. Pada moda daring, semua proses dilakukan secara daring dan membutuhkan koneksi internet yang memadai dan stabil selama pelaksanaan asesmen nasional. Dengan demikian, satuan pendidikan tidak perlu melakukan proses sinkronisasi dan unggah hasil. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai, dapat memilih moda semi-daring di mana satuan pendidikan perlu melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal pada komputer server 3 hari sebelum pelaksanaan asesmen. Setelah asesmen selesai, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Setiap kepala satuan pendidikan menentukan moda pelaksanaan asesmen nasional yang sesuai dengan kesiapan infrastruktur TIK di wilayahnya pada sistem pendataan asesmen nasional paling lambat 30 hari sebelum hari pelaksanaan. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama diharapkan berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pendidikan untuk mekanisme resource sharing atau berbagi sumber daya dalam pelaksanaan asesmen nasional. Infrastruktur TIK yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan asesmen nasional secara daring pada satuan pendidikan adalah infrastruktur yang memiliki kualifikasi minimum, meliputi tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop dengan spesifikasi minimum yang ditetapkan, tersedianya aplikasi browser standar, dan tersedianya bandwidth internet minimum 12 Mbps per 15 komputer dan stabil selama pelaksanaan asesmen. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki kapasitas bandwidth yang memadai untuk melakukan asesmen nasional secara daring, maka dapat memilih moda semi-daring. Pada moda semi-daring ini, satuan pendidikan perlu menyiapkan tambahan infrastruktur pada moda semi-daring berupa komputer PC yang digunakan sebagai server dengan kualifikasi minimum yang telah ditetapkan.
tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan, tersedianya aplikasi browser standar, tersedianya internet dengan kapasitas bandwidth 2 Mbps untuk sinkronisasi dan unggah hasil asesmen. Setelah seluruh proses asesmen nasional dengan moda semi-daring selesai dilakukan, Satuan Pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi tadi merupakan penjelasan dari Bapak Menteri Bapak Nadiem Anwar Makarim berkaitan dengan kebijakan asesmen nasional tahun 2021. Jadi di situ sudah dijelaskan. Nanti sebelum pelaksanaan, bagi anak-anak nanti akan ada simulasi bagaimana kita akan mengerjakan atau masuk ke dalam situsnya ya Pak Wahyu ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Wahyu atau mungkin Pak Sahala. Kemudian kapan pelaksanaannya, pelaksanaan asesmen nasional itu nanti akan dilaksanakan selama 2 hari. Jadi anak-anak diharapkan hadir ke sekolah untuk mengikuti asesmen nasional. Mungkin Pak Wahyu dan Pak Sahala bisa menambahkan bagaimana mekanismenya nanti saat simulasi maupun pelaksanaannya. Oke, terima kasih Bu Dian. Selamat pagi, Suster dan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana panduan untuk siswa login ke aplikasi ANBK itu sendiri. ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer, nanti anak-anak sebelum memasuki ruangan itu ada tata tertib yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 menit sebelum ANBK dimulai. Yang kedua, memasuki ruang ANBK sesuai dengan sesi dan menepati tempat duduk yang telah ditentukan. Jadi nanti akan sudah disiapkan anak-anak itu akan duduk di mana, nanti akan sudah disiapkan sama Bapak Ibu guru. Yang ketiga, dilarang membawa catatan atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruangan. Yang keempat, yaitu mengumpulkan tas dan buku di bagian depan di dalam ruangan atau nanti disediakan di dalam ruangan itu sendiri atau di luar nanti akan diatur. Dan yang kelima, mengisi daftar hadir. Berikutnya yang keenam, masuk ke dalam login atau aplikasi ANBK dengan menggunakan username dan kata sandi sesuai kartu login yang diterima dari proktor atau pengawas, dan pengawas sendiri itu nanti akan duduk di bagian depan. Nanti mereka akan memberikan kartu kepada siswa. Yang ketujuh, mulai mengerjakan soal asesmen setelah ada tanda waktu mulai. Selama ANBK berlangsung hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari pengawas ruangan. Yang kesembilan, selama ANBK berlangsung dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Yang B, bekerja sama dengan peserta lain juga tidak boleh. Yang C, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal dan memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain juga dilarang. Yang ke-10, setelah selesai mengikuti ANBK, peserta diharapkan untuk segera pulang dan tidak berkerumun di lingkungan sekolah atau di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini adalah contoh kartu simulasi. Nanti akan dibagikan kepada peserta. Jadi nanti ada nama peserta, tempat dan tanggal lahir peserta, username, password, dan ID proktor ruang berapa. Nanti akan tertulis di situ untuk mengisi daftarnya. Dan di sini
contoh aplikasi yang akan diisi peserta sebelum masuk ke soal. Jadi nanti login dulu menggunakan yang ada di kartu peserta, itu ada username dan password. Nanti akan diisi seperti ini, username-nya apa, terus password-nya juga. Nanti supaya tidak kesulitan, ini kan ada tanda mata ya. Ini bisa nanti dihidupkan untuk melihat apakah sudah benar atau belum tulisannya. Nanti bisa diklik. Kalau kayak gini kan privasi, ini nggak kelihatan. Jadi nanti bisa dihidupin atau dicek tuh. Nah, baru masuk ke login. Nah, di sini ada konfirmasi data peserta. Konfirmasi data peserta juga nanti diisi sesuai dengan kartu peserta yang sudah diberikan. Ada kode NIK, nama peserta, jenis kelamin, mata ujian ini otomatis nanti. Nama peserta nanti ditulis juga tanggal lahir maksudnya, harinya, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Nah, setelah itu ada token. Token ini akan diberikan karena tidak ada di kartu peserta. Jadi token ini hanya diberikan ketika nanti akan memulai mengerjakannya. Jadi ketika semuanya sudah siap, token akan diberikan oleh proktor, baru bisa disubmit. Seperti itu. Berikutnya konfirmasi tes. Konfirmasi tes. Di sini ada juga nanti kelihatan di sini nanti konfirmasi tes ini tidak perlu mengisi, dia otomatis ya. Jadi mengetahui waktunya berapa, terus dimulai dari jam berapa gitu. Terus bisa klik mulai untuk mengerjakan tesnya. Nah, ini adalah contoh soal. Contoh soal dari literasi nanti akan kelihatan di bagian sebelah kanan atas. Itu ada literasi, numerasi, atau apa, nanti ketahuan di sini bahwa soal ini mengandung apa gitu. Nah, terus di sini ada juga soal nomor 1 untuk mengetahui nomornya. Di sini juga ada huruf A kecil, tandanya kecil ya, A-nya kecil, terus besar-besar. Ini maksudnya supaya bisa dibesarkan. Misalnya ini tulisannya anak-anak kurang bisa melihat, nanti bisa diklik bagian yang lebih besar, seperti itu. Nah, nanti bisa dijawab. Terus bagian bawah ini juga ada soal sebelumnya, ragu-ragu, dan berikutnya. Nah, ketika sudah menjawab tetapi masih ragu-ragu, nanti bisa ditandain dengan warna kuning di sini, bisa di checklist. Misalnya ragu-ragu, seperti itu. Nah, bisa kembali ke menu sebelumnya juga. Misalnya soalnya yang sudah ke nomor berapa nih, kita masih mau mengulang lagi, bisa klik yang sebelumnya. Atau yang berikutnya ketika sudah selesai menjawab. Dan ketika sudah soal ini udah oke nih, kita udah paham dan jawabannya sudah benar. Nah, kita langsung klik soal berikutnya saja. Di sini juga bisa dilihat informasi soalnya. Sisa waktu juga pasti akan berjalan, akan kelihatan nih. Misalnya soalnya waktunya itu 1 jam atau 90 menit. Dia akan berjalan mundur waktunya. Jadi kita bisa kira-kira dari soal 40 atau 35 misalnya nanti waktunya sudah akan habis. Jadi kita bisa perkirakan kapan waktu akan habis gitu. Di sini juga kelihatan ada daftar soal. Ketika kita klik nanti akan ada nomor 1, 2, 3 sampai terakhir. Kita bisa melihat dari daftar soal ini mana yang ragu-ragu, mana yang sudah terjawab, akan kelihatan dari daftar soal. Dan di atas ini juga ada kode. Sebetulnya ini bukan kode ya, ini adalah nama peserta. Nama peserta. Jadi nanti akan kelihatan di sini nama peserta siapa yang mengerjakan. Ketika sudah login menggunakan namanya, di sini akan tertulis nanti. Oke, berikutnya ini yang terakhir. Nanti ada setelah selesai, nanti akan ada konfirmasi selesai tes. Atau ketika belum, waktunya masih ada, tetapi kita belum masih ragu-ragu nih, kita bisa kembali lagi. Ketika waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya sudah habis,
nanti dia akan muncul langsung seperti ini. Baru kita bisa klik selesai tes. Selesai tes langsung sudah selesai seperti itu. Jadi tugas yang anak-anak kerjakan ketika waktunya sudah habis atau benar-benar sudah oke dengan jawabannya, baru klik selesai tes seperti itu. Oke, itu cara login anak-anak nanti. Boleh ada yang mau ditanyakan? Nanti Pak kasih, Pak Wahyu, Wahyu. sesi tanyanya nanti ya. Kita ini Iya. dulu, selesaikan dulu. Kemudian untuk simulasi itu untuk anak-anak itu perkiraan itu bulan Oktober pertengahan. Kemudian nanti pelaksanaannya asesmen nasional itu bulan November, minggu kedua atau ketiga nanti akan ada informasi terbaru lagi dari Diknas. Jadi nanti akan diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sekian Pak Claudius informasi yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan asesmen nasional untuk anak-anak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian, Pak Wahyu. Saya lihat mulai ada bintang-bintang di kepalanya, itu banyak pertanyaan. Jadi saya berikan saja waktunya 3 sesi ya. 1 sesinya 2 pertanyaan. Setelah dijawab kita lanjutkan ke sesi kedua sama seperti itu 2 pertanyaan ya. Boleh langsung saja Bapak Ibu dibantu saya ya, Bapak Ibu guru semuanya. Siapa yang duluan angkat tangan itu yang bertanya ya. Silahkan. Baik, Pak Claudius. Angkat tangan reaction aja Bu, nggak usah ini nanti nggak nampak saya kayak gini. Reaction di ininya saja, di zoomnya saja. Reaction seperti ini. Seperti ini boleh, seperti ini boleh. Seperti saya. Coba. Ini Bu Eva Manik. Iya, Bu Eva Manik ya. 1 ya. Silakan Bu Eva, Bu mamanya Joy silakan menyampaikan pertanyaannya. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Pak semua. Saya mau tanya terkait tadi yang dijelaskan oleh Pak Wahyu. Di sana kan belum anak-anak mengerjakan soalnya kan ada ada konfirmasi data-data itu kan yang tadi di share screen-nya itu. Kalau boleh ditampilkan lagi share screen-nya, saya mau SS dulu nanti biar saya juga bisa ajarin di rumah. Itu yang pertanyaan saya di kolom konfirmasi data itu kita yang ajarin dulu anaknya di rumah atau membantu anaknya dari rumah atau saat simulasi. Baik Bu. Oke, Ya, jadi pertanyaannya oke saya terima. Kemudian ada satu lagi, silakan. Ini nggak ada. Ada? Oh, berarti sudah jelas ya dengan penjelasan kita tadi ya. Oh, ini Christian, Mama Christian ya, Bang? Oh, Mama Christian. Mama Papa Kevin, silakan. Papa Kevin ya, Pak Christian. Christian Kevin. Suaranya mungkin boleh dibantu, Pak. Ya. Oke. Yang soalnya Pak Nadiem tadi kan ada tipe soal yang adaptif tadi Pak. Jadi kemungkinan ada soal-soal yang mungkin berbeda ya antara anak satu dengan yang lain gitu ya. Sesuai dengan kemampuan jawabnya ya. Ya nanti baik. Itu saya terima jawaban pertanyaannya dulu ya. Nanti apakah ada perbedaan soal antara siswa satu dengan siswa lain gitu ya Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak Kevin. Oke, saya persilahkan para suster dan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Pertama, Mama Joy mau menanyakan untuk pengisian konfirmasi data, apakah orang tua yang mengajarkan atau saat simulasi? Yang kedua, dari Papa Kevin, pertanyaannya adalah, apakah pertanyaan dalam AKM nanti antara satu siswa dengan siswa yang lain berbeda? Baik, Bapak Ibu, silakan dijawab siapa yang mau menjawab. Baik, mungkin untuk yang konfirmasi data, mungkin Pak Wahyu bisa menjelaskan. Suaranya belum Pak Wahyu. Oke, baik. Tadi yang untuk
pertanyaan Konfirmasi dari data. konfirmasi Ibu Eva. data Ibu Eva. Untuk belajarnya itu nanti kami juga akan memberikan PDF-nya hasil dari yang PowerPoint yang sudah saya sampaikan supaya anak-anak bisa melihat, oh nanti akan seperti ini loginnya, bentuknya. Dan nanti juga akan kami ajarkan karena kan masih simulasi. Jadi sebelum 15 menit sebelum mengerjakan, nanti akan kami sampaikan cara-caranya seperti itu. Baik. Jadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu, Ibu Eva, untuk anak-anak nanti akan ada simulasi, artinya ada uji coba ke sekolah dulu. Sebelum hari H pelaksanaan asesmen nasional akan ada uji coba. Bagaimana teknik-teknik yang harus dilalui oleh anak-anak atau tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh anak-anak. Jadi anak akan diajarkan di sekolah, Ibu Eva. Itu yang pertama. Kemudian soal dari pertanyaan dari Papa Kevin ya tentang soal adaptif. Apakah soal setiap anak itu berbeda? Nah, kemarin kami Bapak Ibu guru sudah mengikuti simulasi juga ya. Jadi soal antara guru yang satu dengan yang lain itu berbeda, tapi beberapa soal ada yang sama, tapi pastinya soal antara mungkin siswa yang satu dengan siswa si B akan berbeda, tidak sama seperti ketika anak-anak mungkin ulangan harian ya, penilaian harian itu kan sama semuanya. Kalau ini tidak, Pak. Jadi diacak soalnya dari kementerian. Mungkin itu Pak Claudius. Baik Bu Dian, Pak Wahyu, terima kasih atas jawabannya. Berarti ada yang satu jawabannya adalah akan disimulasikan untuk konfirmasi data cara pengisiannya, yang kemudian yang kedua adalah pertanyaannya akan berbeda ya. Untuk Bapak Kevin itu pertanyaannya akan berbeda, bagi setiap siswa akan berbeda. Oke, kita lanjut ke sesi kedua, 2 pertanyaan lagi. Bapak Ibu silahkan, ada yang ingin tanyakan. Oke, langsung sudah ada 2 di depan saya ya. Papa Natania dan Mama Klarin. Saya persilahkan Papa Natania dulu, silakan. Oke, baik, selamat siang semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Mau minta bantuannya untuk detail simulasinya seperti apa ya? Apakah nanti ini akan dilaksanakan di setiap pembelajaran setiap hari atau diambil 1 minggu sekali? Terus untuk simulasi di sekolahnya sendiri apakah cukup 1 kali atau akan ada beberapa kali? Mengingat anak saya kan sekarang lagi di Jawa dan belum bisa balik ke Batam. Jadi kalau memang ini nanti akhirnya ada di sekolah dalam waktu dekat, berarti nanti akan menginformasikan lebih lanjut gitu, apakah kita bisa ikut atau tidak gitu, menjadi yang 30 peserta yang utama tadi gitu. Ya. Baik Pak. Ya, seperti itu Pak, minta tolong didetailkan yang di bagian simulasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Papa Natania. Yang kedua, Mama Klarin silakan. Ya, selamat siang. Saya mau tanya, itu kalau kelas 5 kan berarti ujiannya ada AKM, berarti kelas 6 udah nggak ada ujian-ujian lagi. Oh, ujian untuk kelas 6 ya? Iya. Itu. Oke. Ada lagi, Bu? Ya, itu aja, makasih. Oke, saya simpulkan dulu ya pertanyaannya. Pertama, dari Papa Natania menyatakan bahwa apakah jadwal simulasi itu 1 kali atau beberapa kali dan bagaimana detail simulasinya? Kemudian yang kedua dari Mama Klarin, kalau sudah AKM apakah ada ujian kelas 6? Itu pertanyaannya ya. Kalau sudah ada AKM, apakah ada ujian kelas 6? Baik. Silakan Bu Dian dan teman-teman untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk Papa Natania ya, berkaitan dengan jadwal simulasi dan detail simulasinya bagaimana. Untuk simulasi sepertinya 1 hari ya Pak Claudius dan Pak Sahala, jadi pelaksanaannya itu dilakukan dalam 1 hari. Untuk tanggalnya kami juga belum mendapatkan tanggal pastinya, Pak. Tapi nanti akan diinformasikan tanggal pastinya kapan supaya bisa mengatur jadwalnya untuk Natania ya. Masih di Jawa ya, Pak ya? Iya. Oke. Jadi nanti akan diinfokan ya, Pak ya. Oke. Jadi Kemudian, selama simulasi yang tidak perlu ke sekolah, berarti dilakukan secara daring aja berarti ya? Simulasinya nanti dilakukan ke sekolah, Pak. Jadi anak-anak diwajibkan untuk datang ke sekolah. Gitu. Ya, tapi jadi nanti maksudnya pembelajarannya hanya daring ikut di sekolah yang biasa setiap hari atau
Tidak ada Jadi, jadwal jadi khusus. nanti saat simulasi, jadi anak-anak tidak mengikuti pembelajaran seperti jadwal, tapi mereka akan mengikuti simulasi ANBK-nya. Baik, oke. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Fajar. Kemudian untuk Mama Klarin, karena di kelas 5 sudah ada AKM, apakah di kelas 6 ada ujian lagi, Bu? Gitu ya. Jadi ujian seperti yang kelas 6 ya, ujian kelulusan itu sudah dari 2 tahun ya. Jadi dari angkatan 2019-2020 itu sudah ditiadakan ujian nasional seperti dari pemerintah ya, Bu ya. Tetapi ujiannya adalah ujian sekolah. Jadi soal-soal yang membuat adalah Bapak Ibu guru, tidak seperti ujian nasional yang membuat dari pemerintah, Bu. Jadi itu. Jadi mungkin tambahan ya. Baik, Suster. Tadi kan sudah dikatakan bahwa AKM itu tidak menentukan kelulusan. Nah, ini menjadi kita supaya ingat ya. AKM kan untuk pemetaan di sekolah, tingkat satuan pendidikan di mana saja. Maka untuk menentukan kelulusan dan tidak itu dari hasil yang diperoleh anak yang diberikan pertanyaan oleh Bapak Ibu guru. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Jadi ada. Oke, baik. Itu jawaban dari kami pihak sekolah. Menegaskan kembali bahwa simulasi akan dilaksanakan di 1 hari yang tidak ada pembelajarannya, dijadwalkan itu untuk rencana seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah UN itu ada nggak kelas 6. Untuk ini mungkin itu terpisah ya Bapak Ibu semuanya. AKM ini terpisah dengan penilaian kita kelulusan. Terpisah. AKM ini tujuannya untuk mengukur pemetaan kualitas pendidikan di sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya, perlu ditegaskan kembali tentang hal itu. Kita langsung masuk ke sesi terakhir, sesi ketiga. Bapak Ibu silakan diangkat tangannya siapa yang mau bertanya. Tidak ada kayak sepertinya Pak Claudius. Tidak ada. Mungkin ini Suster, mungkin ada orang tua yang nanyakan lihat WA tadi. Saya bacakan saja. Mungkin satu, kewajiban Suster. Wajib tidak semua siswa yang terdaftar di DNS itu ikut dalam ANBK. Nah, mungkin perlu ditegaskan kembali Suster, mungkin mereka juga bingung tentang hal ini. Silakan Mbak Budian atau siapa yang mau menjawab. Baik, terima kasih Pak Claudius. Ya. Kewajiban kan sudah ditulis di dalam kertas ini, ada yang utama, ada yang cadangan. Tadi dijelaskan juga dari dinas bahwa kalau tidak bisa harus memberitahu sebelumnya sehingga kami dari sekolah bisa melaporkan ke dinas. Jangan mendadak. Nah, ini perlu juga kerjasama antar kita ya, karena yang menentukan dinas bukan kita. Maka minta tolong pada orang tua kalau memang seyogianya tidak bisa, wajib untuk memberitahu supaya sekolah juga mengambil cadangan yang berikutnya ini yang sudah ditulis dari dinas. Begitu. Baik, Sister. Terima kasih atas penegasannya. Pak Salah ada tambahan mengenai hal ini? Silakan. Atau mengenai ANBK? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Cuman bertanya sedikit mengenai ini orang tua, apakah sudah pernah mencoba untuk tes soalnya literasi ataupun numerik? Apakah sudah pernah? Belum pernah. Belum pernah. Mungkin ini Pak Salah, saya bantu jawab. Mungkin orang tua tidak pernah, tapi saya pernah Zoom dengan anak-anak lakukan itu Pak Salah. Mungkin orang tuanya tidak tahu. Ya, betul. Sering kok Pak, setiap minggu kan literasi kan anak-anak ya. Ya. Ada link khusus memang untuk mengetahui gimana sih bentuk soalnya antara literasi dan numerik. Mungkin siswa sudah tahu, orang tua yang belum. Nanti di dalam grup nanti saya kasih linknya, jadi orang tua bisa melihat. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya wajib atau tidak ikutnya, karena ini hanya penilaian saja sekolah. Jadi yang saya bingung memang kemarin ada yang bertanya bagaimana
wajib atau tidak. Nah, sebenarnya saya cuma bertanya alasannya kenapa gitu kan. Karena kan ini cuma hanya penilaian, jadi mungkin ketakutan melihat soalnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat bentuk soalnya, saya rasa sih anak-anak sudah bisa untuk mengikuti. Bisa lah. Seperti itu. Nggak usah takut. Seperti itu aja Pak Claudius, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Salah. Ya, Bapak Ibu semua, kita tidak menghakimi ya Bapak Ibu. Tidak ada nilai yang jelek, tidak ada bagus itu. Jawab saja Bapak Ibu. Saya kemarin simulasi, jawabannya memang tidak ada dalam buku, tidak textbook, tetapi menalar, bagaimana kita menalar. Bapak Ibu juga kesulitan menjawab. Menjawab karena harus menalar. Tapi ya memang harus kita kita ajarkan anak-anak untuk seperti itu. Ya jangan takut, tidak ada penghakiman atas jelek nilainya, tidak ada. Jadi untuk menyukseskan kegiatan ini, mari bersama-sama saja kita bekerja sama untuk menyukseskan hal ini. Ya, sudah tadi saya buka sesi ketiga, tidak ada yang bertanya. Jadi saya tadi lihat yang hadir itu hampir 45 siswa, Suster, laporan saya. 45 siswa, berarti ada 8 siswa yang tidak hadir, tidak bisa hadir. Ya, itu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah setia sampai 1 jam 15 menit untuk ikut dalam kegiatan ini. Kita sama-sama berusaha untuk sukses dalam kegiatan ANBK ini. Jangan khawatir, jangan panik. Pasti kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikannya. Baik, Suster, Bapak Ibu semuanya, kegiatan hari ini sudah hampir di ujung. Kita tutup saja kegiatan hari ini dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Bu Diana. Silakan Bu Diana untuk membawakan doa hari ini. Terima kasih Pak Claudius, terima kasih Suster dan Bapak Ibu semuanya untuk kebersamaan kita hari ini. Harapannya kita bisa saling memotivasi, saling mendorong untuk berlangsungnya AKM kita yang akan datang. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang bukan Katolik bisa berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat dan cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kebersamaan kami dalam pertemuan kami hari ini, membahas sosialisasi ANBK. Pertemuan kami ini berjalan dengan baik dan lancar, itu semua karena kehendak dan tuntunan-Mu. Semoga dengan kebersamaan kami hari ini, semakin menumbuhkan semangat dan cinta kasih dalam mendampingi anak-anak, belajar demi masa depan anak-anak, dan juga kami mampu saling mendorong dan memotivasi untuk kemajuan kami bersama. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kami rahmat kesehatan, agar kami selalu sehat, dan berikan jugalah kami rahmat dan berkat yang kami butuhkan setiap harinya. Di atas segalanya juga Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik sengaja dan tidak sengaja. Berkati kegiatan kami sepanjang hari ini, semoga kami menjadi berkat untuk semua orang. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Diana atas doanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Suster Bapak Ibu yang setia sampai akhir mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Semoga kita bisa menyukseskan kegiatan ANBK dengan baik. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Dan kita bisa semoga kita bisa berjumpa lagi secara tatap muka ya. Jangan tatap maya gini, nggak enak lihatnya 3/4 tadi kata Suster.
Ya, baik Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silahkan. Ada sesi foto Pak Wahyu atau sudah difoto? Ada sesi foto. Atau sudah Belum difoto? difoto, Pak. Oh, belum difoto. Belum Baik, difoto. baik, Oke. baik. Silakan Pak Wahyu Bipin. Silakan. Ya, dinyalakan semua Bapak Ibu kameranya. Oke, baik. Untuk yang pertama, langsung diaktifkan semuanya kameranya. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua dengan gayanya boleh. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih suster, Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, Pak sehat. Guru, semua salam sehat untuk Salam semua. semangat ya. Semangat terus.